Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahmatullah, Ketua PRMPR yang kami hormati, pagi kali ini senantiasa kita panjatkan syukur kita kepada Allah SWT dalam kondisi dan juga keadaan seperti sekarang ini. Sebagaimana kemudian kita senantiasa berdoa setelah bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Di awal kita membuka mata, kita memulai dengan kesyukuran alhamdulillah. Dan di akhir doa itu wa ilaihin nusyur, menjadikan kita hati-hati. Ingat ya, kalian itu nanti akan dikumpulkan oleh Allah. Matur suwun. Oh, ada mereknya, gelasnya ada stempelnya. Gelasnya laki-laki, minumannya perempuan. Bu Eka soalnya. Makanya gelasnya PRM kan bapak-bapak. Jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan ini mengajak diri saya dan juga semua bersyukur ya, dengan segala kondisi dan juga keadaan. Ini saya yang kedua kali. Yang pertama saya di luar makan soto karena terlambat. Waktu itu nopo nggih? Sawalan. Ini yang kedua. Makan soto saleh. Karena kalau di luar itu bisa nambah, kalau duduk di sini kan nggak bisa nambah. Jamaah rahimakumullah, yang dimintakan ke saya adalah terkait dengan makna hijrah. Niki wonten 67 slide, 67 tayangan. Jadi Pak Samya udah di belakang. Jadi menjadi penting untuk diketahui terkait dengan makna hijrah. Jadi kita memaknai hijrah itu sendiri ya. Nanti kemudian ada kisah, ada sirah nabawiyah ada di dalamnya, ada fikih hijrahnya juga ada di dalamnya, akidah tentang keimanan dalam hijrah pun ada di dalamnya, termasuk juga dalam muamalah. Kita tidak ingin kemudian terjadi di tengah-tengah kita, oh saya ini paling benar loh, kamu itu salah, kami itu hijrahnya mogol. Apa niku mogol? Matang enggak, mentah pun enggak, itu mogol. Nek kemudian mentah, mendingan mentah sekalian mentah, atau matang sekalian matang. Ini enggak matang enggak mentah, itu mogol. Karena apa? Karena dikarenakan pemahaman terkait dengan hijrahnya sendiri belum baik. Menganggap dirinya benar, lantas menyalahkan orang lain. Jadi orang yang tidak sepaham dengan dirinya itu dikatakan salah. Orang kemudian yang berbeda pendapat dengan dirinya dikatakan salah, bahkan yang berpenampilan beda dengan dirinya dikatakan salah. Nah itu apakah kemudian seperti itu hijrah yang kemudian yang dimaksud? Jamaah rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang hijrah itu kan berkaitan dengan masalah keimanan, akidah. Itu hijrah. Jadi kalau kita lihat sirah Nabi SAW, Rasul pindahnya dari Makkah ke Madinah, pinten kilo? 500 kilo, kurang lebih 500 kilo perjalanannya itu lewat jalur yang biasa kita lewati. Maka kalau kita lihat, memang peristiwa hijrahnya itu tidak di bulan Muharram. Iya, memang tidak di bulan Muharram. Tahun di mana Rasul berhijrah itulah menjadi tanda tahun baru Hijriyah oleh Umar bin Khattab. Tahunnya. Sebagaimana orang Arab itu suka menamakan tahun dengan tahun peristiwa besar yang terjadi pada saat itu. Misalkan tahun gajah. Tahun pinten niku tahun gajah? Jadi kan lebih kenal tahun gajah atau tahun 572 Masehi? Gajah. Jadi orang Arab itu suka menandai pada waktu itu peristiwa besar apa yang terjadi, maka jadikan sebagai nama tahun, tanda tahun. Nah, di sini tahun wedhus gembel tahun pinten? Ya toh? Tahun gempa tahun pinten? 2006. Nek wedhus gembel 2010. Gitu.
Ya, kemudian ada tahun apa lagi? Tahun Covid. Kapan itu? Kapan lahir? Saya lahir tahun Covid. Kapan nikahnya? Nikahnya tahun Covid. Gitu. Nah, maka peristiwa termasuk hijrah itu adalah terjadi pada tahun di mana Rasul SAW berpindah dari Makkah ke Madinah. Kalau kita lihat di sini ada tanggal 28 Safar. Dari rumah Baginda tidak langsung ke Madinah, masih di Gua Sur. Bapak Ibu, ada sebagian dari jenengan yang sudah naik ke Gua Sur, masuk dan melihat, dilihat sih gampang. Kalau kita di bawah, oh di sana itu loh Gua Surnya kelihatan. Tapi jangan melampah pinten jam. 1,5 sampai 2 jam. Tapi kalau turunnya sama, jadi PP itu 4 jam. 4 jam, jadi kan kalau misalkan city tournya itu jam 9 dari Mekah, ketinggalan sholat zuhur. Ketemunya sholat asar, dan sebagainya. Ini di Gua Sur. Sehingga ada yang berpendapat bahwa jenis burung dara yang ada di pelataran haram itu satu jenis dengan burung dara yang ada di Gua Sur, di depan pintu Gua Sur. Gitu. Gimana cara membuktikannya? Allah alam. Jenisnya gitu. Nah, kemudian 3 hari di Gua Sur, Rasul SAW kemudian baru sampai pergi ke Yathrib, ke Madinah, itu tanggal 1 Rabiul Awal. Tanggal 8 Rabiul Awal berarti pintang dinten niku. Seminggu lebih itu nggih. Jadi kalau keluar dari rumah itu tanggal 28 Safar, kemudian sampai di Kuba 8 Rabiul Awal lebih dari seminggu. Paling enggak adalah 9-10 hari. Kemudian sampai ke Madinah itu tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi perjalanan panjang. Kinten-kinten Nabi cuci baju berapa kali? Kepikiran apa buatan jenengan? Begalnya seperti apa? Binatang dipakai perjalanan sekian lama, 2 mingguan, dipakai perjalanan 2 minggu. Bagaimana persiapan kesehatan binatangnya itu? Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu mempersiapkan binatang ontanya oleh ontanya Rasul kurang lebih 4 bulan, Bapak Ibu. Dirawat, dijaga kesehatannya, dikasih makan kurang lebih 4 bulan untuk merawat 2 ekor onta yang akan dipakai Nabi untuk berhijrah. Jadi hijrah itu perlu modal. Hijrah itu perlu modal, perlu biaya dan juga perlu dana, perlu waktu dan perlu keseriusan. Sama dalam bermuhammadiyah dan beraisyah juga perlu keseriusan. Nah, ini baru masuk metu mana gitu. Nanti di luar sepi, masuk lagi lah, masuk gitu. Nanti keluar lagi, keluar masuk. Nah, inilah jamaah rahimakumullah. Titik tolak pembahasan kita pagi kali ini bahwa hijrah itu ternyata menuntut adanya pengorbanan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Kalau orang mancing, misalkan mancing ikan, hanya kail, tidak dikasih umpan, kira-kira dapat ikan apa betul? Kalaupun dapat itu ikan yang angop kemudian kecantol kail gitu. Lagi angop kecantol. Jadi nggak dapat, hukumnya nggak dapat. Maka bukan berarti kemudian mosok mau jadi orang baik harus berkorban. Iya. Sholat kita berkorban waktu, tenaga. Ya kan, mau sedekah juga demikian dan seterusnya. Sampai-sampai jamaah rahmakumullah, ada pihak lain yang berkorban, tidak hanya Nabi SAW, termasuk adalah Ali. Ali bin Abi Thalib itu waktu masih kecil, masih remaja, diminta oleh Nabi untuk tidur di tempatnya. Untuk tidur di tempatnya, mengganti Nabi. Orang kafir Quraisy itu, kemudian mereka, nanti di bagian belakang ada sirahnya, itu kemudian membidik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bahayanya adalah di situ tempat Nabi, kalau sudah bisa mendobrak rumah Nabi, langsung ke tempat tidurnya dan eksekusi. Ternyata yang di tempat tidur Nabi adalah Ali. Ini nggak berani lah. Mohon maaf, tapi tempat tidurnya Nabi tidak sebagus ini. Ini hanya ilustrasi. Yeah. Sama dengan kamarnya Bapak Ibu, mirip lah ya, mirip. Jadi empu kira-kira kayak gini, bangunnya, waduh, luar biasa ini, perlu perjuangan. Niki kan temboknya sebelah sini, yang di dekat tembok biasanya bapak-bapak atau ibu-ibu. Suami apa istrinya yang dekat tembok kalau tidur? Ibu-ibu ya, ben gak gelundung, kan gitu. Tapi ada pengorbanan ini, makanya kita lihat perjalanan Nabi SAW.
Jadi karena hijrah ini adalah sesuatu yang benar, maka jangan kemudian ingah-ingi. Ya, jadi kalau sama seperti ikut Muhammadiyah Isa, ya jangan ingah-ingi, ngapain harus takut-takut. Secara hukum juga terakui oleh negara. Ada dua jalur Bapak Ibu, jalur merah dengan jalur hijau. Jalur merah adalah jalur yang biasa dilalui orang kalau dari Makkah ke Madinah, ya lewat jalan ini. Dia tidak lewat jalan yang lain, ya ini jalannya. Nah, jalur hijau inilah yang ditempuh oleh Nabi dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa Rasul tidak pakai jalur merah? Kenapa Bapak Ibu? Terkejar, ketangkap. Kalau ketangkap, ditangkap, dibalik, tarik lagi ke Mekah dan akan dieksekusi. Posisinya Rasul ini sudah tidak memiliki benteng pertahanan, sudah tidak ada. Sayyidah Khadijah binti Khuwailid sudah wafat. Benteng beliau itu benteng finansialnya. Benteng beliau pamannya Abu Thalib sudah wafat, sudah tidak ada. Dulu ketika masih ada Abu Thalib, orang nggak berani, paling nyinyir di belakang dengan Nabi. Nabi dinyinyirin di belakang, tapi nggak berani, masalah fisik tuh nggak berani karena masih ada Abu Thalib, masih ada pick up-nya. Maka orang-orang yang kemudian dekat dengan ring 1 misalkan, itu nggak ada yang berani dengan orang ini karena dia masih dekat dengan penguasa misalkan. Kalau sudah nggak ada, tidak berkuasa lagi, oh mulai diserang. Jadi seperti itu. Dan itu bukan perbuatan yang baik. Nah, Nabi SAW juga mendapatkan perlakuan demikian itu. Maka Rasul mengambil jalur yang berbeda. Bapak Ibu kalau di jalan dengan lebih suka lampu hijau atau lampu merah? Senang lampu hijau tuh? Lah kenapa ketika muncul lampu hijau dengan tinggal? Enggak tunggu nih. Ya toh? Lampu merah ditunggu, ngapa nggak jalan? Nunggu lampu hijau. Setelah lampu hijau nyala, ting gitu ditinggal. Nah, ini jalur yang hijau ini yang dilalui oleh Nabi, sehingga tidak bisa dikejar. Apakah jalannya bagus? Tidak bagus, Bapak Ibu. Jalannya tidak bagus. Ilustrasinya seperti ini. Ini ilustrasinya. Jadi memang terjal. Jalannya itu terjal. Kalau kita lihat, ada berapa batu di sini, Bapak Ibu? Dari sini kan cari jalan-jalan. Dan setiap ketemu persimpangan hijau dengan merah tadi, Rasul harus hati-hati. Ada orang nggak di sana? Ada orang tidak. Kadang lewat padang gurun pasir, kadang lewat berbatuan. Kalau misalkan di sini ada orang berdiri, misalkan, dan di sini ada orang berjalan di lembah sebelah sana, kira-kira ketahuan nggak sekalipun bentuknya kecil? Ketahuan. Kan nggak ada pohon-pohon. Wah, kui Muhammad, kui gitu. Nah, Nabi Muhammad sampai berhati-hati demikian. Maka perjalanannya adalah 1 minggu lebih. Melampah jalan kaki. Kinten-kinten kapalan nopo mboten. Kita baru lari 5K, 5 kilo, sudah menggos pindo, menggos. Ini kemudian selama kemudian 2 pekan. Ya, sama ontanya, iya. Kadang kemudian di atas onta, kadang jalan kaki. Onta juga perlu istirahat. Tidak selalu kemudian Rasul jalan, lihat cuaca matahari, panas atau tidak. Panas, istirahat. Di mana istirahat? Cari di samping tebing untuk istirahat. Bayangkan kalau di gurun kan nggak ada tempat istirahatnya. Ada yang jualan angkringan? Nggak ada. Nggak ada yang tempat kayak gini. Betapa kemudian Rasul SAW memberikan pelajaran pada kita. Yuk kita yang sudah punya niat baik, kalau mau dilaksanakan rasanya kok abot, memang itulah tantangannya. Janjane kita itu benar-benar mau berhijrah atau tidak, kan gitu janjane. Nah, dari sini jamaah rahimakumullah bahwa berani mengambil jalan berbeda karena benar, karena harus benar. Dari Mekah mundur ke Jabal Sur baru melakukan perjalanan belok, berarti kemungkinan di tengah-tengah ini ada gunung, jadi kemudian dihindari, kemudian ketemu lagi. Nah, ini kan jalur yang menelisih dari jalur pada umumnya. Terus Rabiul Mu'rammal karena ini nama-nama Mulijah Hujat, terus sampai Dzulsilim, Araj, Batur Rasem, kemudian sampai Masjid Kuba. Dari Kuba ini kemudian ke Madinah Munawwarah. Nah, inilah perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini jamaah rahmatullah kita mau melihat dari kita ngomong hijrah. Janjane nopo to hijrah niku? Kita lihat di dalam Al-Qur'anul Karim. Monggo disambi. Jadi kan pada puasa nopo nembemu suronan nih. Kalau di KHGT sekarang tanggal 11
Muharram. Nggih, 10 Muharram kemarin. Bapak Ibu, berapa jumlah kurma di sini? Pinten Bu? 1, 2, 3, 4, 5. Betul 5? Kalau kemungkinan 6 sampai 7. Sebelah-sebelahnya ada tapi nggak kita lihat kan. Hijrah, monggo yang nulis. Hijrah itu secara bahasa kan dari kata hajaro. Pakai hajaro. Kalau hajaro pakai ha itu batu. Kalau hajaro itu berarti bisa berpindah atau berubah. Maknanya nanti banyak. Nanti kita lihat. Fadzahir minhu al-khuruju min daril kufri ila daril iman. Jadi secara lahir, secara zahiriahnya yang nampak adalah orang berhijrah itu ya keluar dari negeri yang kufur ke negeri yang ada keimanan di sana. Keluar dari Makkah menuju ke Madinah. Sudah jelas kelihatan bagaimana kehidupan di Makkahnya. Keluar dari tempat yang susah untuk mengimplementasikan nilai-nilai keislaman menuju ke tempat yang mendukung untuk itu gitu. Nah sama, kamu kok pindah kakak ya? Iya, saya pindah KTP, pindah ranting. Iya, pindah ranting gitu. Tapi ngopo ya pindah ranting? Aku berhijrah. Oh, berarti dia berhijrah dari satu ranting ke ranting yang lain. Masih boleh. Tapi kalau misalkan hijrahnya dari Muhammadiyah ke Aisyah itu yang agak susah. Lalu tadi Aisyah, iya aku lupa ya. Aku berhijrah ya. Kalau dari PRM ke PRM yang lain masih penting, masih sama-sama bapak-bapak. Tapi ini dari bapak-bapak menjadi ibu-ibu. Nah, wakila muqtadha dzalika hijrani syahwat. Termasuk juga hijrahnya kita meninggalkan syahwat yang buruk, meninggalkan akhlak zamimah, akhlak yang tercela dan penuh dosa, kemudian kita pindah kepada akhlak yang baik dan syahwat yang baik. Syahwat Bapak Ibu. Ada yang tidak punya syahwat di sini? Kita yang pakai peci dengan yang pakai jilbab, syahwatnya besar mana? Pakai peci ya. Syahwat. Syahwat itu kalau sebagian ulama sufi itu ada aduwika baina jambaika nafsuka, diidentikan dengan nafsu. Musuh yang besar yang ada di kanan kirimu adalah nafsumu dan dia harus diperangi, hancurkan. Kalau dilihat baca surah Asy-Syams ayat yang ke-7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Wa nafsin, nafsu itu. Dan kita, saya, Pak D, Bapak Ibu, semuanya memiliki an-nafsu. Kalau dia baik, maka sebutannya menjadi baik. Kalau dia buruk, sebutannya menjadi buruk. Maka orang yang menuruti keinginan baik dari diri kita, saya kok pengen sedekah ya, kemudian kita turuti. Saya nggak mau deh ngomongin orang ikut-ikut nimbrung ngerasain orang lain. Kita turuti untuk tidak ikut nimbrung ngerasani orang lain. Saya nggak mau deh. Nah, nafsu ini ketika dihadapkan dengan kebaikan dia bergegas melakukan, ketika dihadapkan sama yang buruk dia meninggalkan. Jenis nafsunya disebut dengan nafsul mutmainnah. Pramila, ibu-ibu yang namanya bu mutmainnah biasanya orang yang tenang. Oh, enggak percaya toh? Tenang, piantunya tenang. Tenang Bu, dia tenang. Nanti orangnya tenang. Ning pengajian dia tenang. Oh, ngantuk kok dia ning turun. Kalau perilakunya buruk, nafsu yang jenis nafsu dihadapkan yang baik, ayo ngaji, ayo diajak ngerasani bang, lo ayo podo, ayo. Dia maksiat juga mau, kok gelem maksiat, aku ngerti cara tobaté. Kalau nafsu ini suka maksiat iya, suka kebaikan iya, jenisnya adalah nafsul lawwamah, jiwa yang tercela. Tercela itu masih kemudian menuruti yang maksiat itu. STNJ, sholat terus, maksiat, jalan. Yo sholat, yo maksiat. Nah itu. Yang ketiga adalah, ini yang kemudian dimasukkan dengan syahwat. Adalah nafsu yang buruk. Nafsu yang buruk. Nafsu yang selalu melakukan kemaksiatan. Justru diajak kebaikan nggak mau. Kalau dia mau baik, nanti jatuhnya ke lawwamah. Ini maunya adalah maksiat. Tiada hari tanpa maksiat. Kalau nggak maksiat, pegel. Aduh, kok pegel ya? Oh iya, turun maksiat ya. Nih habis maksiat itu kemudian awak ini seger. Ini harus disebut dengan ammaratum bisu. Ammaratum bisu adalah nafsu yang selalu mengajak pada yang buruk.
Dalam konteks hijrah itu nanti ada pada pribadi orang-orang kafir Quraisy yang selalu mencari-cari keburukan Nabi dan memerangi Nabi dan berbenci terhadap Nabi. Kalau di dalam surah Al-Lahab ada dua tokoh, sinten? Abu Lahab dan istrinya. Siapa namanya? Ayo, bapak-bapak biasanya ingat nama istri orang lain? Siapa ini, Pak? Kok di sini jadi diam? Ibu Abu Lahab. Ummu Jamil panggilannya. Nama aslinya adalah Urwah binti Harb bin Umayyah. Namanya itu Urwah binti Harb bin Umayyah. Saudarinya Abu Sofyan. Itu istrinya Abu Lahab. Abu Lahab itu adalah kunyah. Nama yang dimulai dengan Abu itu ada kunyah. Abu Lahab, Abu Janda, Abu Bakar, Abu Hurairah. Kalau sama dengan Ummun, yang nama dimulai dengan Ummun sampai Ummu Hani, Ummu Rayhan, Ummu Andi, Ummu Joko. Jadi itu adalah kunyah. Nama aslinya Abu Lahab. Ayo, siapa yang tahu? Nama aslinya Abu Lahab. Abu Lahab itu bukan nama asli. Yang bisa jawab boleh pulang. Ayo. Jauh semuanya pada belakang. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Abdul Uzza. Hamba patung yang bernama Uzza. Namanya aja sudah dibahas seperti itu. Bin Abdul Muttalib. Jadi pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah profil orang yang disumpah oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan tidak akan selamat dari sumpahnya Allah. Itu termasuk orang yang memusuhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang di dalam dirinya ada syahwat buruk untuk mencelakai Nabi. Jangankan Abu Lahab ya Bapak Ibu. Ummu Jamil, nah ini materi pengajian di Masjid Atin. Budi, Atin itu? Banyu Meneng, nah, Masjid Atin. Itu kemudian kita lihat, sekelas Ummu Jamil, perempuan saja, itu datang mencari Nabi, membawa batu sebesar segenggam tangannya. Tangan perempuan itu kecil, tangan perempuan Arab kecil atau besar? Besar. Itu gitu. Kemudian menemukan Abu Bakar sedang duduk di serambi Ka'bah. Waktu itu Abu Bakar duduknya bersampingan dengan Nabi di serambi Ka'bah. Sekarang ini jenengan tidak bisa duduk di serambi Ka'bah. Nah, kan nggak ada, ditangkap askar nanti. Ummu Jamil datang membawa batu. Abu Bakar, mana temanmu itu? La af'alanna. Saya mau bikin perhitungan dengan dia. Kenapa ini marah? Karena dia disebut pada waktu turunnya surah Al-Lahab. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar. Siapa yang dimaksud? Ummu Jamil. Orang Makkah yang hadir pada waktu itu tahu. Oh, ternyata Ummu Jamil disebut juga sama Muhammad. Dia juga pembawa kayu bakar. Berapa istrinya Abu Lahab? Berapa jumlahnya? Berapa? 1. Oke. Apa hubungannya? Dia ini memainkan peran di Makkah. Kalau misalkan Ummu Jamil beli-beli gitu, dikasih harga, berapa ini 10 dinar? Masa 10 dinar? 2 dinar? Oh, jangan, nanti kamu berani sama istrinya Abu Lahab. Oh ya silakan, 1 dinar saja kalau kita 1 dinar. Gak ada orang yang berani. Ini lebih daripada seorang ratu. Jadi memanfaatkan kesempatan untuk menekan masyarakat. Maka ketika Ummu Jamil datang dengan batu di tangannya, tanya kepada Abu Bakar, mana temanmu? Abu Bakar bingung. Dia tanya Nabi Muhammad ada di sampingnya. Jadi bingung. Nah, kecerdasan Abu Bakar itu kemudian menanyakan, hal turama'i ahad? Kamu lihat gak ada seseorang duduk bersamaku? Atuzi'ubi, kamu menghina saya. Sudah jelas-jelas duduk sendiri masih tanya duduk sama siapa. Oh, Abu Bakar berpaham. Berarti dia tidak bisa melihat Nabi Muhammad. Maka ketika dia pergi, Ummu Jamil pergi membawa batunya pergi, kemudian Abu Bakar tanya, Rasul, kenapa dia tidak bisa melihat? Saya bisa melihat engkau Rasul, tapi kenapa dia tidak bisa melihat? A'mallahu basarha. Allah menutupi penglihatannya. Nah, Bapak Ibu pengen seperti Nabi Muhammad hilang nggak bisa dilihat? Ditagih ya, debt collector datang, mana dia? Seling hilang gitu dan sebagainya. Nah, itu adalah pengorbanan. Nah, syahwat yang ada pada Abu Lahab, Ummu Jamil, itu syahwat yang dan termasuk akhlak yang tercela.
maunya adalah menyakiti Nabi, tidak akan tenang kalau Nabi itu sudah wafat. Maka maunya adalah membunuh Nabi Muhammad nanti di bagian sirahnya. Jadi hijrah di sini kemudian adalah meninggalkan yang buruk untuk melakukan yang baik, meninggalkan akhlak tercela untuk melakukan akhlak yang terpuji. Hajar, hijrah. Enggak, ini tulisan Arabnya cuma sedikit saja, nanti ada Indonesianya. Al-hajru wal hijranu mufaraqatul insani ghairahu. Seseorang yang berpisah dengan yang lainnya itu termasuk juga berhijrah. Termasuk juga ada orang yang meninggalkan temannya secara fisik, menghijrah secara fisik, atau hijrah secara lisan, atau secara hati. Jadi hijrah itu ya berkaitan dengan badan, lisan, dan juga hati. Wahjuruhunna fil madaji, dan pisah ranjanglah kalian dengan istri-istri kalian. Pisah ranjang kan bisa secara fisik tuh. Karena istrinya dikasih tahu, Bu, jangan seperti itu. Wah, nggak usah ngandani aku, Pak. Bu, yang ibu lakukan tuh salah secara agama. Ora apa-apa wis memang dia ngomong ya wis dikandani ngeyel, kandani pindo ngeyel, kandani ping telu ngeyel. Ya wis lah. Ora taat terhadap suami dalam kebaikan sudah. Ibu pindah di kamar sebelah. Enggak mau aku. Itu kan kamar mayat. Lah iya makanya. Jadi dihijrah. Maka di sini kinayah an adami qurbihinna. Kinayah kiasan untuk tidak dekat dengan istri. Suami istri tidak berdekatan karena ada masalah. Jadi namanya pisah ranjang. Itu juga namanya adalah hijrah. Berpisah secara fisik, berpisah secara lisan, tidak mau diajak ngomong, dan juga berpisah secara hati. Maka kemudian inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Orang-orang umat Nabi Muhammad itulah yang meninggalkan Al-Qur'an. Meninggalkan secara hati, hatinya tidak terpaut dengan Al-Qur'an, atau kemudian hati dan lisannya tidak terpaut lagi dengan Al-Qur'an. Ya, dia ke sana kemari bawa Qur'an, tapi kemudian tidak ada pautannya, tidak memaknai dan melaksanakan apa yang di dalamnya. Nah, ini mana dari hijrah sendiri. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, hijrah itu akan berpindah dari satu keadaan yang lain. Kemudian berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian berpindah dari satu niat pada niat yang lain. Kenapa kita melakukan itu? Untuk memperbaiki diri. Hijrah itu untuk memperbaiki diri. Maka nanti disebut al-muhajir, orang yang berhijrah itu adalah orang yang manahallahu anhu, meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Jadi Bapak Ibu, hijrah niku pilihan apa wajib? Pilihan apa wajib? Ibu-ibu Aisyah, pilihan apa wajib? Pilihan. Bapak-bapak Muhammadiyah, pilihan apa wajib? Wajib. Meninggalkan yang dilarang oleh Allah niku pilihan apa wajib? Wajib. Ibu-ibu Aisyah, wajib napa pilihan hijrah niku? Wajib. Alhamdulillah, sudah tobat. Alhamdulillah. Jadi itu adalah kewajiban. Dengan makna hijrah adalah berpindah dari satu kondisi ke kondisi yang lebih baik. Dengan makna itu maka hijrah itu adalah wajib. Sedangkan tadi harus berpisah, berkata-kata yang buruk, itu secara bahasa. Sama seperti ini jamaah rahmatullah. Hijrah itu adalah tidak mendekatinya. Nah, ini kemudian wahjuruhunna fil madaji, tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang. Itu mana secara bahasa seperti itu. Tapi kalau kita memaknai secara makna istilahnya adalah berpindah dari satu keadaan yang tidak baik kepada keadaan yang lebih baik. Berpindah dari satu tempat yang tidak baik kepada tempat yang lebih baik. Kategori baik itu adalah 4. Dalam hadis Rasul, di riwayat Imam At-Tirmidzi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tanda baiknya sama seseorang itu meninggalkan yang tidak bermanfaat. 4 hal ini tidak ada manfaatnya untuk dikerjakan. Yang pertama adalah kullu muharramat. Setiap yang diharamkan oleh Allah itu nggak baik. Ucapan yang haram tidak baik. Makanan yang haram tidak baik. Keyakinan yang haram tidak baik. Perbuatan yang haram tidak baik. Makan jus semen 3 roda, baik atau tidak? Ya, baik tuh. Nah, sesuatu yang haram itu tidak baik. Yang kedua adalah kullu makruhat, setiap yang dihukumi makruh itu tidak baik. Makruh itu dibenci, dekat dengan haram.
Maka kalau kita misalkan habis makan jengkol, pete, napa malih yang bau mulut, berambang mentah gitu, seyogyanya ketika hendak sholat berjamaah harus berwudu. Berwudu terlebih dahulu biar tidak ganggu kanan kirinya. Sudah makan jengkol pete bawang, sudah 7 hari 5 jam tidak gosok gigi. Maka harus harus berwudu, bersih-bersih mulut. Yang ketiga adalah yang tidak bermanfaat untuk kita kerjakan sebagai seorang muslim adalah kulu syubhat, yang berhukum syubhat. Syubhat dan syubhat menikah adalah tidak jelas. Hukum halal haramnya tidak jelas. Dalam hadis Rasul, innal halala bayyinun. Yang halal sudah jelas. Ketika yang halal sudah jelas. Wa innal harama bayyinun. Yang haram juga sudah jelas. Wal umuru bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Antara halal dan haram ini yang tidak jelas, yang tidak diketahui oleh banyak orang lain, itu adalah namanya syubhat. Contoh, saya kemudian datang ke meja ini sudah ada minumannya. Sudah ada minumannya. Saya nggak tahu ini minuman untuk saya atau bukan. Kalau bukan untuk saya, terus untuk saya mana? Kalau bukan, terus saya minum apa? Saya nggak tahu ini hukumnya halal atau haram. Nah, ketika saya tidak tahu ini halal atau haram bagi saya, ini hukumnya adalah syubhat. Maka diidentikan dengan warna abu-abu. Jadi saya sekarang hari ini pakai baju syubhat. Warnanya abu-abu. Tapi kalau ada orang datang, Ustaz, itu untuk Ustaz akhirnya, semula tadi syubhat, sekarang sudah menjadi halal. Karena saya sudah tahu hukumnya, oh ini ternyata untuk saya. Atau yang tadi saya ragu-ragu, ini itu saya bukan, Ustaz, mohon maaf, itu bukan untuk Ustaz. Oh, sekarang dari syubhat berubah menjadi haram, karena bukan untuk saya. Jadi sudah jelas hukumnya. Syubhat itu ketika tidak jelas. Bagi kita tidak jelas, bagi orang lain tahu. Tapi bagi kita tidak tahu. Kalau terhadap yang syubhat, kita harus berhati-hati dan jangan diterjang. Gitu. Ada pelem mangga jatuh. Diambil nggak? Ambil, mangga dia sendiri. Dia mangga sendiri. Di daerah mana itu kemarin ada pemusnahan mangga dari Thailand itu yang masuk ke Indonesia lewat Malaysia dan sebagainya secara ilegal. Nah, jamaah rahimakumullah, kita lihat di dalam Al-Qur'anul Karim. Di dalam Al-Quran, itu hijrah juga berarti adalah meninggalkan. Misalkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Wahjurni maliya, tinggalkan aku untuk waktu yang lama. Jadi ditinggalkan. Hijrah bisa berarti adalah meninggalkan secara fisik, ditinggalkan. Wahjurni maliya. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 67, hijrah berarti adalah perkataan keji. Perkataan keji, perkataan kotor. Kenapa contohnya perkataan kotor? Kotor. Nah itu. Jorok. Gimana contoh kata-kata jorok? Jorok. Itu perkataan keji dan itu harus ditinggalkan. Mustakbirina bihi samira. Dan kemudian dengan menyombongkan diri dan mengucapkan perkataan-perkataan yang keji terhadap Al-Quran. Itu kemudian harus ditinggalkan. Yang demikian itu. Maka hijrah itu adalah meninggalkan perkataan keji dalam surah Al-Muddathir ayat yang kelima. Warruzza fahjur. Perkataan keji fahjur, tinggalkanlah. Jadi kalau kita menggunakan kata hijrah adalah meninggalkan yang buruk menuju pada yang baik. Itu kemudian hijrah gitu. Baru mulai pengajian, mau kemana? Saya mau hijrah, meninggalkan pengajian. Nah kemana? Mau tidur gitu. Itu. Nah, jamaah rahimakumullah. Sama di sini adalah hijrah artinya adalah meninggalkan. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Tinggalkanlah mereka yang menyerangmu wahai Nabi Muhammad dengan cara yang baik. Itu artinya adalah meninggalkan. Maka Rasul meninggalkan Makkah. Waktu itu Makkah tidak baik-baik saja. Mau sholat diganggu, mau beribadah diganggu, tidak ngapa-ngapain
diganggu, dibuat tidak nyaman, maka tinggalkan daerah itu untuk sementara waktu. Jika kalau sudah baik keadaan di Mekah, maka balik lagi ke Makkah. Nah, nanti ada sirahnya. Jamaah rahimakumullah. Nah, jamaah rahimakumullah, termasuk juga fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Jadi hijrah juga artinya adalah meninggalkan. Kita kemudian lihat ya. Ini surah An-Nisa ayat 97 ini. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi dirinya. Jadi dia ketika meninggal itu dalam keadaan menzalimi dirinya. Fima kuntum. Mereka malaikat bertanya, bagaimana kamu ini? Bagaimana kamu ini? Nah, gitu. Ekspresinya gitu. Nek bahasa jawab pripun? Piye toh? Piye toh? Fima kuntum. Qalu kunna mustad'afina fil ardh. Kami adalah orang-orang yang tertindas di bumi Makkah. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah bumi Allah itu luas? Fatuhajiru sehingga kamu dapat berhijrah di sana. Fiha ufaulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Maka tempat mereka itu di neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Harus memperjelas posisi agar tidak dihinakan. Maka waktu itu perintahnya Nabi Muhammad, setiap muslim yang ada di Makkah harus keluar dari Makkah. Itu kan perintah. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga harus keluar dari Makkah setelah 4 bulan sahabat pada keluar. Sebelum ke Makkah, sebelum ke Madinah, sahabat sudah ada yang diperintahkan Rasul untuk hijrah kemana? Ke Habasyah. Sekarang nama negaranya bernama Ethiopia. Bahasa Etiopianya apa kabar? Endemeneh. Artinya piye kabari. Kenapa memilih Ethiopia? Karena Habasyah itu adalah ada raja. Yang rajanya ini Raja Najasyi yang tidak menzalimi orang-orang yang ada di sana. Nah, agamanya adalah agama Nasara atas Nabi Isa alaihi salam. Kakeknya Raja Najasyi namanya Abraha. Yang kemudian di Yaman itu masih ada hubungannya. Sedangkan kakeknya Nabi Muhammad Abdul Muttalib. Abdul Muttalib pernah ketemu Abraha dalam peristiwa penyerangan Ka'bah, penghancuran Ka'bah yang tidak berhasil. Cucunya ketemu Nabi Muhammad dengan Najasyi. Itu ketemu, cucu ketemu dengan cucu, kakek ketemu dengan kakek. Lebih muda siapa? Cucu atau kakeknya? Lebih muda yang mana? Cucu atau kakeknya? Cucu, lebih muda cucunya. Maka di sini hijrah adalah memperjelas posisi. Nek muslim, bilang aja muslim, saya muslim. Apalagi kemudian kita di Indonesia ada jaminan keselamatan dilindungi oleh undang-undang negara Indonesia. Nah, jamaah rahimakumullah, orang-orang Islam di Mekah yang tidak ikut hijrah menyangka bahwa hijrah itu penuh dengan penderitaan. Gak usah melu deh. Kenapa tidak ikut kemudian berhijrah? Malah di sana nanti lebih menderita. Menyangka demikian dan daerah yang dituju itu tidak memberikan kelapangan hidup bagi mereka. Wah, nanti di sana malah nggak bisa kerja. Itu kan sikap prasangka mereka. Maka harus diperjelas posisinya. Termasuk yang di Muhammadiyah dan Aisyah, oh kamu mu'alaf ya? Iya saya mu'alaf. Maksudnya mana baru masuk, ya diperkuat, posisinya diperkuat dan dikuatkan. Kalau ada masalah, dibantu. Maka antara orang yang berhijrah dari Makkah ke Madinah disebut muhajirin, sedangkan orang Madinah yang menerima kedatangan orang Makkah disebut dengan ansor. Muhajirin artinya adalah orang-orang yang berhijrah, ansor adalah para penolong. Jadi yang menolong dia. Saya jadi apa? Saya jadi ansor. Jadi orang di Madinah, ayo kamu perlu apa? Perlu lapangan kerja. Ada pekerjaan. Mau rumah? Ayo kita kerja kemudian terus bangun rumah. Sampai kemudian ada sahabat yang muhajirin ini tidak punya istri, yang sahabat ansor punya istri, 2, kemudian diceraikan 1 biar nikah dengan yang muhajirin. Jadi kemudian kalau ada yang lemah dalam proses hijrahnya, maka dikuatkan oleh sahabat ansor.
Itulah kemudian ukhuwah Islamiyah. Masuk di Muhammadiyah, saya kok belum dapat kerjaan. Ayo, carikan kerjaan. Anda bisa apa? Bisa bangun, bisa ada lapangan. Bapak Ibu yang membangun rumah menggunakan jasa Bapak ini dia bisa bangun. Nah, itu kemudian kita saling tolong menolong dan memberikan informasi. Nah, hijrah di dalam Al-Quran tadi sedikit banyak sudah kita ambilkan, kemudian kita lihat jamaah rahmatullah. Jadi kalau di dalam hadis, ya, di dalam hadis itu kalau kita lihat ini sebelum ke dalam hadis, orang yang sudah berniat mau berhijrah kok nggak sampai tujuan, itu tetap Allah kasih apresiasi. Allah tetap kasih apresiasi. Karena ayatnya berbunyi gini, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghman katsira wasa'a. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya akan mendapati bumi ini itu tempat hijrah yang banyak dan kelapangan rezeki. Ya kalau mau berpindah, insya Allah bumi ini luas. Jadi bahasa Jawa, bumi tidak seluas daun kelor. Kalau kan cuma segini tuh, daun kelor. Daun kelor. Pernah masak daun kelor, Bu? Pernah. Kalau orang dikebuk sama daun kelor, kira-kira jerit-jerit nggak? Endi, mahal loh. Sekarang mamputan. Ada bakwan daun kelor. 2 biji 5.000. Apa 2 biji 5.000 atau 2 biji itu 10.000 gitu, 5.000-an. Itu ada campuran daun kelornya. Ada namanya desa kelor di daerah Gunung Kidul. Tehnya teh daun kelor. Daerah keloran. Jadi sampai kelor. Makanya kalau orang yang berhijrah melakukan kebaikan kok tidak sampai kemudian tujuannya, tetap Allah kasih pahala. Summa yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Kemudian meninggal sebelum sampai ke tempat tujuan, sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Tetap Allah kasih apresiasi. Ini adalah hijrah. Maka hijrah itu penting. Oleh karena itu, jamaah rahmatullah, ada kemudian di sini hijrahnya Damrah bin Jundub. Kaitannya dengan surah An-Nisa ayat 100 tadi. Apa yang terjadi pada Damrah bin Jundub? Dia ini ingin dipertemukan dengan Nabi Muhammad. Kalau bahasa sekarang, mbok yo aku ditemuk ke kalian Nabi Muhammad. Karena dia mau masuk Islam. Dia berislam tapi pengen ketemu Nabi Muhammad. Maka dibawalah dia, pergilah dia. Dalam perjalanan dia meninggal sebelum berjumpa dengan Nabi Muhammad. Jadi belum sampai tujuannya. Ngapunten, ada jamaah yang pergi ke pengajian, sudah berangkat boncengan, ban motornya gembos. Dipompa, sudah jalan sebentar, bocor lagi. Ternyata berlubang rodanya. Jadi harus kemudian ditempel, habis ditempel, selesai tempel ke gedung dakwah sudah tutupan. Dapat pahala? Dapat pahala pengajian. Enak ya Pak Ustadz, nggak malu ngaji tapi untuk pahala. Yang monggo dicobi. Karena ada uzur yang menghalanginya untuk sampai ke tempat tujuan. Tapi Allah tahu bahwa orang ini itu adalah orang yang memang berniat mau berangkat ngaji. Kalau dulu 2011-12an, kalau saya boncengin istri pakai motor, itu 80% terus nempel ban. Alhamdulillah, rezeki tukang tempel ban. Anjir, keliling Malioboro, bocor maneh. Ternyata bukan masalah bannya, ada pada penumpangnya. Oh, 80 tambah 70 kan 1,50 toh, sekintal setengah. Nah, jamaah rahimakumullah. Kita mau lihat hijrah di dalam hadis, ya. Jadi hadis ini, kemudian hadis ini. Nah, ini kan hadis yang kemudian sering kita baca. Innamal a'malu binniyat. Memang harus ada niat. Nek gak niat itu kemudian terus maju mundur. Niat itu adalah yang membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Niat itu membedakan antara yang wajib dan yang sunnah. Niat itu membedakan antara kebiasaan baik dengan ibadah. Itu kembali pada niatnya. Orang sama-sama kemudian duduk di masjid jam
jam 1 siang. Kira-kira pahalanya sama atau beda? Jam 1 siang duduk-duduk di dalam masjid. 2 orang. Pahalanya sama atau benten? Kembali kepada niatnya. Yang satu niatnya iktikaf, dapat pahala iktikaf. Yang satu lagi pengen dapat AC. Karena di rumah nggak ada AC, panas itu. Maka dia berteduh di dalam rumah. Itu kembali pada niat. Maka semua kemudian hijrah itu kembali pada niatnya. Yang tadi tidak kuat niatnya, makanya kemudian dia tidak jadi berpindah dari Makkah ke Madinah. Karena ingah-ingih. Nanti di sana nggak dapat kerjaan. Nanti di sana sama lebih melarat. Jadinya kemudian dia tidak berpindah. Maka penting menentukan posisinya. Bahkan sahabat kalau kita lihat Abu Salamah. Siapa nama istrinya? Suaminya namanya Abu Salamah. Istrinya namanya Ummu Salamah. Nah, dalam sirah yang ditulis oleh Ibnu Ishaq, yang pertama berhijrah adalah Abu Salamah. Ya, Abu Salamah pertama berhijrah. Ini berarti jauh sebelum hijrah ke Habasyah. Jadi Abu Salamah ke Kuba, yang lain ke Habasyah Ethiopia. 1 tahun kemudian istrinya nyusul jalan kaki sejauh 500 kilometer. Bukan 500 meter, 500 kilometer. Luar biasa. Berapa meter? 500.000 meter. Nek 500 meter ditarik dari Banyuraden Ngetan dugi pundi? Banyuwangi? Katuan? Pundi? Teman Nganjuk. Nek ngalir tekan nih, saya sini ke Kudus aja baru 200 kilo. Berarti kepada mana ya? Itu jalan kaki. Karena niatnya adalah berhijrah dari Makkah kemudian ke Kuba, nyusul suaminya, maka itu dilakukan ya sampai, mohon maaf, sama seperti ibu-ibu, Allah karuniai putra putri 7 orang anak, itu niatnya memang niatnya mau membesarkan, ternyata alhamdulillah sudah besar-besar semuanya. Jadi kan nggak capek bu, nih capek, tapi kok hebat ya, karena sudah diniatkan. Sama, berarti jalannya ngencep nih kudu apa? Ngencep niku satset blak itu jalan ngencep itu, nggak toleh ono warung mampir, melampau lagi mampir, sampai kemudian ketemu dengan Utsman bin Abi Tolha di daerah Tanim. Masih ingat Tanim, tempat untuk ambil miqat, ada masjid Sayyidah Aisyah di sana. Maka diantar ke Kuba. Jadi ada perjuangannya di sini, sama seperti Suhaib. Kalau ini adalah perjuangan fisik, kalau Suhaib perjuangan finansial, uang Bapak Ibu. Jadi ketika Suhaib itu kemudian mau berhijrah dari Makkah, meninggalkan Makkah ke Madinah sesuai dengan perintah Nabi, ditahan sama orang kafir Quraisy. Suhaib, kamu mau kemana? Saya mau ke Madinah. Tinggalkan barang-barangmu di Mekah kalau kamu ingin ke Madinah. Dulu kamu datang ke kami dalam keadaan hina dan melarat. Sekarang sudah kaya dan mendapatkan apa saja yang kau inginkan, maka kamu mau memboyong hartamu, tidak akan kami biarkan. Nah, gitu. Kalau bahasa sekarang adalah tidak semudah itu Ferguson. Gitu. Jadi apa yang dilakukan? Ya, Suhaib harus meninggalkan harta kekayaannya di Makkah, baru kemudian menyelamatkan akidahnya ke Madinah. Ke Madinah atas perintah Rasul dan bisa melaksanakan ibadah di Madinah. Pramila, Bapak Ibu, kalau di bulan Ramadan iktikaf jenengan lebih nyaman di Nabawi atau di Haram Mekah? Ya suka-suka gitu. Memang pahalanya besar di Haram Mekah. Kalau di Nabawi kan 1000 kali lipat. Ya, kalau di Haram Mekah itu kan 100.000 kali lipat. Tapi memang banyak yang kemudian memilih di Nabawi, ketenangannya itu. Tenang dan dekatnya itulah, dekat dengan haramnya itu. Jadi, pramila itu adalah orang-orang Madinah memang secara perilaku kadang lebih tenang karena kondisinya memang subur, banyak tumbuhan dibanding daerah yang panas. Ya. Pramila orang Jogja itu lebih sabar. Ngapunten suku ke kulon iki ke Inja.
kakinya keinjak. Niki tasih ke dalam damel, niki suku ke ampun diinjak nggih. Nah di tempat lain kakinya keinjak. Nah, Umar bin Khattab juga melakukan hijrah. Ya, Umar bin Khattab juga melakukan hijrah. Hijrahnya kemudian sampai diikuti oleh Hisham dan juga Ilyas. Hisham sendiri sudah ditangkap sebelum berhijrah, tinggallah Ilyas. Ilyas, sahabat Ilyas ini kemudian dapat isu dibawa oleh Abu Jahal dan Haris. Isunya, Ilyas, ibumu tuh goro-goro awakmu neng Madinah nemui Nabi Muhammad, ibumu itu loh nggak mau makan, nggak mau minum, nggak mau menyisir rambutnya dan tidak mau berteduh dari panasnya matahari. Bisa-bisa mati loh ibumu kalau kamu tidak pulang ke Makkah. Ayo pulang. Begitu kan. Ditarik pulang ke Makkah. Umar menguatkan, hati-hati. Bisa-bisa ini adalah jebakan. Batman apa boten? Boten. Boten jebakan Batman. Jebakannya Abu Jahal. Betul, ternyata Abu Jahal itu bohong. Agar Ilyas kembali ke Makkah, maka diikat. Diikat sampai masuk ke Makkah. Nah, itulah perjalanannya. Maka man yuhajiru ma'i khala Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang akan hijrah bersamaku? Yang akan hijrah bersama Rasul sallallahu adalah Abu Bakar As-Siddiq. 4 bulan Abu Bakar memberi makan 2 ekor onta agar bisa dibuat perjalanan ke Madinah. Nate nunggang onto, Bapak Ibu. Hati-hati nek nunggang onto, kejrungok. Napa niku kejrungok? Pernah makan telur onta? Pernah deh? Telur onta. Nah, onta nggak bisa bertelur. Mungkin daging onta, sih, monggo. Onta, ya itulah onta. Onta itu lahir di Arab, tumbuh besar di Arab, dewasa besarnya di Arab, tidak bisa ngomong bahasa Arab. Niku onto. Nah, kita lihat bagaimana sisi sirah dalam hijrahnya ini. Ada sisi sirah bahwa Madinah itu dipilih berdasarkan wahyu. Allah yang memberikan wahyu pada Nabi Muhammad untuk pergi ke Madinah. Sesungguhnya telah diperlihatkan kepadaku tempat tujuan hijrah kalian yang memiliki kebun kurma yang terletak di antara 2 dataran yang subur. Makanya kalau ibu-ibu lagi umroh, tuh jalan-jalan di kebun kurma. Kalau jalan-jalan kebun kurma itu boleh cicip-cicip, pramila ngagem rompi yang banyak sakunya. Masukkan sini, cicip-cicip. Gitu. Enggak usah khawatir pelayannya juga ngomong bahasa Indonesia. Ada namanya parlemen Arab. Orang kafir Quraisy ini, nih, Quraisy itu pernah meradang dengan sikap kaum muslimin Madinah. Meradang itu marah. Kenapa? Orang kafir Quraisy dia bisa berdagang ke Syam itu harus lewat Madinah. Dan Madinah sudah dikuasai kaum muslimin. Maka itu menjadi harga tawar. Kenapa Allah pilihkan Madinah? Karena itu adalah jalur perdagangan orang kafir Quraisy. Rihlatas syita'i was-shaif. Nah, Madinah adalah strategis sektor perdagangan pesisir Laut Merah ke Syam. Omset perdagangan orang Mekah ke Syam kurang lebih nih, waktu itu adalah 4 juta dinar per tahun. Atau kalau misalkan 4 juta, 1 dinar itu 2 juta, ada 8 T. 8 triliun. Besar, sangat besar. Jadi kemudian itulah yang menjadikan orang Islam di Madinah harus dikalahkan karena mengganggu perdagangan. Jadi pikirannya demikian, jamaah rahmatullah. Dulu di Mekah kalian musuhi, sekarang sudah di Madinah masih juga dimusuhi. Perjalanan diawali kebencian mereka itu ketika mereka berkumpul. Ada 7 kabilah anggota parlemen. Ada Abu Jahal dari Bani Maksum, Jubair, Syaiban, Nadhr bin Haris. Nadhr bin Haris ini adalah orang yang datang bawa perut onta ketika Nabi sedang sholat, kemudian dibelah isi ontanya dan kotoran onta itu kemudian jatuh mengotori baju dan juga badan Nabi. Itu yang menjadikan Fatimah kemudian marah besar terhadap orang kafir Quraisy. Namanya adalah Nadhr bin Haris. Kan Nabi pernah sholat kemudian diinjak kepalanya sampai ketika sujud nggak bisa ngangkat.
Nabi pada berdiri sholat kemudian dicekik pakai sorban, ditarik dari belakang. Itulah jeleknya orang-orang kafir Quraisy waktu itu. Ada 7 orang ini, maka mereka berembuk piye carane mengendalikan, menghentikan dakwah Muhammad ki piye. Abul Aswad usul. Abul Aswad usul. Gini, usir aja Muhammad dari Makkah. Keluarkan dia dari Makkah. Tapi tetap dibantah sama orang tua, ada yang ngamping. Jadi ngamping di pintu. Jangan. Kalau kalian usir Muhammad di Mekah, bahkan nanti di Mekah bisa menggalang kekuatan dan menyerang kalian. Kalian akan menjadi kalah. Oh ya, berarti idenya nggak brilian, nggak bagus. Abul Aswad. Ada Abdul Bakhtari. Kalau gitu, tangkap aja Muhammad dan kerangkeng dia, taruh di padang pasir di tengah-tengah kota sampai dia mati. Maka dibantah lagi, jangan. Kalau kamu tangkap Muhammad, maka pengikutnya, loyalisnya akan menyerang dan menyelamatkan Muhammad. Banyak korban nanti yang jatuh. Oh iya. Abu Jahal punya ide brilian. Nih masalah ide-ide untuk maksiat itu Abu Jahal nomor 1. Apa idenya? Pilihlah pemuda terbaik setiap kabilah dan masing-masing dikasih pedang yang paling tajam. Nanti kemudian kalau ketemu dengan Muhammad, satu kabilah itu menghunuskan pedangnya sekali saja. Kalau ada 17 kabilah, berapa luka yang harus diterima Nabi Muhammad dari pedang itu? 17 sayatan pedang. Orang, mohon maaf ya, orang yang misalkan kisos, itu kan sekali pukul gelundung. Karena memang kan pandai pedang. Ini kalau pada umumnya, orang yang kena tebasan pedang 17 kali, kira-kira masih hidup? Tidak. Maka dikatakan oleh Abu Jahal, kalau gitu kan berarti Muhammad akan mati. Nggak mungkin Bani Abdi Manaf itu membalas dendam ke 17 kabilah. Nggak akan berhasil. Wow, idenya. Nah ini, kalau ada yang pernah ide-ide yang kayak gini itu ya Abu Jahal. Mungkin inilah buzzernya buzzer. Nah, ini Abu Jahal ini. Luar biasa. Oleh karena itulah mereka sampai kemudian mengutus masuk ke rumahnya Nabi dan akan membunuh Nabi. Ternyata yang ditemukan adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, sebelum akhir hijrah itu wajib. Hijrah itu menjadi wajib. Jadi kita wajib berhijrah 2 menit lagi. Maka karena ini adalah wajib, harus kita bekali dengan ilmu. Sehingga tidak menjadi orang yang menyalahkan orang lain. Tidak menyalahkan orang lain, merasa dirinya paling benar, merasa dirinya yang hebat. Ini loh saya, ini pakaian hijrah ini. Kami itu belum berhijrah. Nah, ini loh perilaku kami, perilaku yang berhijrah, dan sebagainya. Tidak usah kemudian menghukumi orang lain yang masuk dalam ranah perbedaan pendapat. Maka al-muhajir man hajara manahallahu anhu. Orang yang disebut berhijrah adalah yang meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan. Sampai yang kemudian ditinggalkan oleh Allah, maka itu harus ditinggalkan. Apa yang dilarang oleh Allah, itu juga harus ditinggalkan. Baik ucapan, perbuatan, bahkan orang juga. Allah nggak suka terhadap orang memiliki perilaku yang buruk, melampaui batas, kita harus tinggalkan. Jangan jadikan musuh Allah sebagai teman. Ya. Nah, agar kemudian tidak gagal, kan ada yang gagal. Niatnya nggak kuat, nggak mau belajar ilmu agama, tidak mau mencari lingkungan, tidak berteman dengan orang soleh-solehah, hijrahnya karena makhluk, karena profil, karena ikut-ikutan, itu menjadi tidak kuat. Yang harus dikuatkan di sini. Mulai dengan niatan yang ikhlas, karena Allah akan uji. Meninggalkan maksiat dahulu yang dilakukan. Maksiatnya dihitung. Maksiat apa saja yang dilakukan. Dari bangun tidur sampai sekarang sudah bermaksiat atau belum Bapak Ibu? Sudah maksiat atau belum? Oh belum, alhamdulillah. Jangan ya. Jangan, kita gak ada niat untuk maksiat. Tapi kalau tergelincir, segera beristighfar. Meninggalkan maksiat dahulu yang dilakukan, bertekad untuk jadi lebih baik. Mencari lingkungan bergaul yang baik, berusaha untuk menambah ilmu lewat majelis ilmu pengajian. Gitu. Dan juga memperbanyak doa. Okay. Makatan, Ibu Bapak jamaah rahmatullah,
Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan di lain kesempatan insyaallah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.